Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Jauriyatun Nafisah. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang produksi dan proses produksi. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut berupa barang-barang ekonomi yang tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam membuat pakaian, maka diperlukan tekstil. Untuk membuat tekstil, kita memerlukan benang. Sedangkan untuk membuat benang, kita memerlukan kapas dari perkebunan kapas. Lalu dalam prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna suatu barang. Oleh karena itu, dikenal dengan adanya guna bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Guna bentuk yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari suatu barang, sedangkan guna tempat yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan, misalnya pengusaha angkutan barang. Sedangkan guna waktu yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara guna tempat, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan, misalnya pengusaha angkutan barang. Guna waktu yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakannya kembali pada waktu yang diperlukan. Materi kedua yaitu mengenai proses produksi. Sistem persaingan sempurna, perfect competition. Keputusan barang, apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan berapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Dua, meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Secara diagram, hubungan antara kurva produk total TP, produk rata-rata, dan produk marginal adalah sebagai berikut. Pada waktu penggunaan tenaga kerja sampai pada tingkat tertentu sehingga kurva cekung ke atas, maka kurva AP, kurva MP menjadi naik. Sedangkan pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang dihasilkan kurva TP yang bergerak naik dan cembung ke atas, A sampai C, kurva produk marginal MP menurun. Untuk pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kurva TP yang menurun, maka kurva MP berada di bawah bumbu atau sumbu horizontal atau MP negatif. Dan pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang membentuk garis singgung pada kurva TP persis melalui titik origin titik 0, yaitu pada titik B dari kurva TP, maka MP sama dengan AP dan AP maksimum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain yang terdapat di sekitar manusia. Misal sinar matahari, udara, air, tanah, dan semua mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Jadi semua unsur yang menopang usaha menciptakan atau penciptaan nilai atau usaha memperbesar
nilai barang disebut faktor produksi. Sebagian ahli ekonomi membagi faktor produksi dalam dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu 1. Sumber daya alam yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui, seperti mineral, dan sumber daya yang dapat diperbarui. Materi selanjutnya yaitu mengenai badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam penyelenggaraan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang memiliki kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 1. Perusahaan swasta, 2. Koperasi, 3. Perusahaan negara, dan terakhir perusahaan daerah. Perusahaan swasta adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan swasta asing dan nasional. Sedangkan koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan perusahaan negara sesuai Inpres Presiden RI nomor 17 tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan terbatas atau persero. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemda. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.